Hormat Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, para pemimpin, pemerintah kabupaten kota, serta Universitas Mitra Tanoto Foundation, para narasumber maupun praktisi pendidikan yang hadir dalam Tanoto Facilitators Gathering hari ini, Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan dosen, fasilitator program Pintar Tanoto Foundation, rekan-rekan media dan tamu undangan yang hadir dalam acara hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri yang telah bersedia membuka Tanoto Facilitators Gathering, sebuah ajang berbagi dan saling belajar para pendidik yang telah menjadi penggerak bagi pendidik lainnya. Tanoto Foundation adalah organisasi filantropi yang didirikan oleh orang tua saya, Bapak Sukanto Tanoto dan Ibu Tinah Bini Tanoto, atas dasar keyakinan bahwa pendidikan berkualitas akan mempercepat terciptanya kesetaraan peluang. Beliau berdua memulai kegiatan filantropi pada tahun 1981 saat membangun TK dan SD di Besitang, Sumatera Utara. Sejak itu, Tanoto Foundation terus berinvestasi pada program-program yang mencakup seluruh tahapan siklus kehidupan pembelajar, dari anak-anak usia dini hingga usia produktif. Di Tanoto Foundation, kami percaya bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci untuk mempercepat kesetaraan peluang. Misi kami adalah mengembangkan potensi individu dan memperbaiki taraf hidup melalui pendidikan berkualitas yang transformatif. 3 pilar komitmen Tanoto Foundation adalah memperbaiki lingkungan belajar, mengembangkan pemimpin masa depan, dan memfasilitasi riset medis. Dalam mencapai misi kami tersebut, kami menggunakan 3 panduan. 1. Fokus pada dampak. Semua program kami dirancang untuk menghasilkan dampak yang berkelanjutan bagi penerimanya, yaitu anak-anak Indonesia. Hingga November 2020, kami telah bekerja sama dengan lebih dari 17.500 guru dan dosen di 21 kabupaten dan kota mitra. 2. Berbasis pada data. Kami menggunakan pendekatan berbasis data dan bukti untuk menyusun program yang lebih terarah dan efektif. Sebagai contoh dalam hal ini, beberapa tahun yang lalu, kami bekerja sama dengan Asia Philanthropy Circle untuk melakukan landscape mapping di Indonesia, program apa saja yang akan berdampak katalitik di Indonesia. 3. Kemitraan. Kami menyadari, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, kami tidak bisa bekerja sendiri. Untuk itu, kami menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah dan swasta, dari tingkat lokal, regional, maupun internasional. Hari ini, saya senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan FASDA program Pintar. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berbagi 3 case studies. Yang pertama mengenai seorang guru, Ibu Triheni Pamiluwati, guru kelas 6 SDN 25 di Pekanbaru. Hari itu hari Minggu, harusnya tidak ada sekolah. Tetapi Bu Heni tetap memakai seragam coklat muda, seragam dinas. Mengapa? Rupanya Ibu Heni sedang menyelenggarakan pembelajaran di akhir pekan, secara daring dan juga secara langsung, dengan keliling-keliling rumah siswanya. Meskipun dengan segala keterbatasan, koneksi internet yang tidak memadai, anak-anak tidak punya handphone, Bu Heni tetap semangat. Bahkan ia mengungkapkan, selama anak-anak ibu masih bisa tersenyum melihat kehadiran saya, itu cukup memberi kekuatan bagi saya untuk tetap mencoba dan berusaha sebaik mungkin. Sikap if there's a will, there's a way ini benar-benar sangat membantu murid untuk bisa tetap belajar di masa COVID. Ketika ditanya, apakah tidak susah mengajar dengan model blended, mengkombinasikan pembelajaran luring dan daring? Bu Heni hanya tersenyum dan menjawab, memang lebih menguras tenaga dan pikiran, tapi teknologi memegang peran penting dalam pembelajaran jarak jauh. Mau tidak mau kita harus menguasainya. Toh kita tidak sendiri. Saya sungguh sangat kagum sekaligus bangga melihat daya juang guru-guru mitra kerja Tanoto Foundation seperti Bu Heni. Banyak sekali inovasi yang telah dilakukan,
oleh para guru di daerah mitra, sehingga anak-anak Indonesia bisa tetap belajar. Case study yang kedua mengenai salah satu mitra pemerintah Tanoto Foundation, Pemda Kutai Kartanegara. Pemerintah Kabupaten Kukar sejak awal sangat antusias untuk mengembangkan model pembelajaran berbasis teknologi. Ini adalah salah satu contoh thinking outside the box. Tahun lalu, kami membantu pemerintah Kukar untuk meluncurkan kukarpintar.org sebagai sarana belajar online dan antar guru. Setelah aktivitas belajar di sekolah tutup karena pandemi, portal belajar tersebut ditransformasi menjadi platform live streaming, Kukar Pintar dan Kukar Cerdas untuk membantu siswa belajar di rumah dengan menggunakan YouTube sebagai sarana komunikasinya. Inisiatif dari pemerintah Kukar ini sangat kami apresiasi dan kami merasa sangat menarik. 1. Menggunakan platform digital yang sudah dikenal guru dan siswa, yaitu Google Meet dan YouTube, sehingga cepat diterima dan dipakai. 2. Melibatkan guru-guru penggerak, guru-guru terbaik, termasuk Fasda Pintar, untuk menjadi perancang dan fasilitator belajar, artinya memaksimalkan potensi daerah. 3. Ada totalitas dukungan pemerintah yang ditunjukkan dengan masuknya anggaran portal belajar online ini dalam APBD, sehingga dijamin keberlanjutannya. Ternyata model pembelajaran jarak jauh seperti ini menjadi unggulan dan mengundang mitra-mitra kabupaten kota lainnya untuk belajar serta mengadopsi model tersebut. Boleh dibilang saat ini, Kepala Dinas Pendidikan Kukar sibuk melayani kunjungan belajar dari kabupaten lain yang akhirnya juga meluncurkan platform belajar online. Hal ini tentu sangat membanggakan dan inilah tujuan Tanoto Foundation sebenarnya, yaitu menjadi katalis pendorong perubahan-perubahan berkelanjutan di sekolah dan di daerah. Case study yang ketiga mengenai ayah saya. Ayah saya tidak pernah tamat dari SMA. Bukan tidak mau, tapi karena tidak mampu. Beliau terpaksa berhenti sekolah untuk membantu keluarga. Walaupun ayah merasakan sulitnya mendapat pendidikan formal, ia tidak putus asa. Ayah selalu belajar dalam setiap kesempatan. Ia tidak punya kesempatan belajar bahasa Inggris, tapi beliau tidak putus asa. Beliau menggunakan kamus Oxford dan majalah Reader's Digest yang bekas untuk belajar secara mandiri. Hampir 20 tahun kemudian, saat saya mendaftar ke universitas dan harus menulis esai bahasa Inggris, ayahlah yang membantu saya untuk mengedit esai tersebut. Semangat continuous learning ayah tidak berhenti di situ. Walaupun sudah membangun bisnis yang sukses, tiap tahun ayah pasti mengambil kursus manajemen di sekolah-sekolah terbaik di dunia untuk menambah wawasan. Prinsip dari 3 case studies ini sungguh relevan kita jalankan dalam menghadapi pandemi COVID ini. Saat menghadapi masa-masa sulit seperti ini, kita justru terpanggil untuk tidak menyerah, untuk thinking outside the box, dan terus belajar. Bapak dan Ibu sekalian, pandemi tentu berdampak langsung terhadap cara Bapak dan Ibu dalam menyampaikan pembelajaran. Semua berubah. Jika biasanya Bapak dan Ibu mengajar secara tatap muka, bertemu langsung secara fisik, sekarang harus dengan cara daring. Menghadapi kondisi tersebut, tekad kami untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak surut. Melalui program Pintar, kami terus bekerja sama dengan 20 kabupaten kota mitra untuk membangun ekosistem belajar yang tepat di masa pandemi ini. Untuk membantu Bapak dan Ibu menyampaikan pembelajaran secara optimal, kami melatih guru tentang konten pembelajaran yang digunakan sebagai senario belajar jarak jauh. Kami juga mengembangkan modul pembelajaran jarak jauh dan pelatihan public speaking untuk para fasilitator yang menggunakan penggerak pembelajaran bagi para guru dan kepala sekolah. Kami percaya bahwa masa pandemi ini memberi kita peluang yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya untuk belajar dan menjadi lebih baik lagi. Siapa sangka banyak guru-guru kita yang tidak terbiasa menggunakan laptop sekarang akan mengajar secara daring. Siapa sangka sekarang kita bisa menggabungkan live streaming dengan guru-guru terbaik dari mana saja. Saya berharap
Acara ini bisa menjadi ajang untuk saling belajar, saling berbagi, dan saling membantu antar sesama para pendidik untuk melakukan lebih banyak, lebih baik demi masa depan anak-anak kita. Selamat mengikuti Tanoto Fasilitator Gathering 2020. Selamat Hari Guru yang akan kita rayakan bersama besok. Dan mari kita demonstrasikan dan sebarkan praktik baik pendidikan berkualitas. Salam. Halo Ibu Belinda. Perkenalkan, nama saya Hendra Budiono dari LPTK Universitas Jambi. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan Tanoto Foundation selama ini, saya mau bertanya kepada Ibu. Pertanyaannya yaitu, sampai kapan Tanoto Foundation mendukung program peningkatan kualitas pendidikan? Demikian Ibu, saya ucapkan terima kasih. Komitmen kami untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia tidak ada batas. Karena di Tanoto Foundation, kami yakin bahwa pendidikan berkualitas adalah kunci untuk menciptakan kesetaraan peluang. Di Tanoto Foundation, kita bekerja sama dengan pemerintah dan berprinsip untuk melakukan perubahan secara terus-menerus. Komitmen kami adalah berinvestasi di pendidikan dari anak-anak pendidikan usia dini sampai anak-anak usia produktif, seluruh siklus pembelajaran. Selamat siang Ibu Belinda. Saya Aridrianingsih, Pasda MBS dari Banyumas, Jawa Tengah. Setelah menyimak tadi, sangat menarik apa yang sudah Ibu Belinda laksanakan bersama Tanoto Foundation. Sehingga saya jadi ingin tahu lebih lanjut, apakah yang sudah dan yang akan dilakukan Tanoto Foundation dalam menghadapi dampak COVID-19 pada dunia pendidikan ini. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Seperti yang dialami oleh Bapak dan Ibu Guru, kami juga mengalami sedikit shock. Yang tadinya biasa kami melakukan pelatihan secara tatap muka, pelatihan in person, tiba-tiba kami juga harus mengubah cara pelatihan kami untuk menjadi memakai daring. Sejak Maret, kami membantu sekolah beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh, melakukan pelatihan guru, membuat model pembelajaran baru, melakukan pelatihan public speaking, mempublish sebuah guide, sebuah panduan untuk panduan praktik-praktik terbaik dalam pembelajaran jarak jauh. Kami juga berkolaborasi dengan RGI untuk membantu pemerintah dengan mendonasikan 1 juta masker, 1 juta sarung tangan, dan 100.000 baju pelindung APD, dan 3.000 kacamata pelindung untuk petugas medis. Perkenalkan, saya Taufik Riyadi, guru SD Negeri 01631 C2 Hulu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Apa nilai-nilai keluarga Tanoto yang bisa dipetik oleh kami para pendidik agar bisa diterapkan dalam proses pendidikan? Terima kasih. Ada 2, yang satu tetap bekerja keras, walaupun seperti yang saya tadi cerita, walaupun berapa susahnya, ayah tetap tidak putus asa dan bekerja keras, walaupun beliau tidak ada kesempatan untuk menerima pendidikan secara formal, tapi beliau tetap bekerja keras, mengambil setiap kesempatan untuk tetap belajar. Yang kedua adalah gratitude, bagaimana kita menghadap attitude kita sendiri. Environment luar tidak bisa kita rubah, kita cuma bisa merubah attitude kita sendiri. Dalam menghadapi kesulitan-kesulitan ataupun tantangan-tantangan pada saat proses pembelajaran, alangkah sangat pentingnya kita juga mengingat bahwa kita di sini juga sangat beruntung dan mengambil kekuatan itu untuk mendorong kita untuk menjadi lebih baik lagi. Halo Ibu Belinda, saya Lucy Ambarani, guru kelas 6 MI Nahdlatul Ulama Balikpapan. Saya ingin bertanya kepada Ibu Belinda. Ibu Belinda di sini adalah ibu dari 2 orang anak. Nah, bagaimana pembelajaran terbaik untuk anak menurut Ibu? Terima kasih. Saya merasa cara belajar anak yang paling baik adalah child-led. Maksudnya apa? Berarti
bukan bu guru atau orang tua di depan lecture atau memaksa anak belajar menghafal. Jadi pembelajaran itu bisa menyenangkan dan menarik. Orang tua dan guru mengambil peran, bukan peran tidak selalu sebagai sumber informasi, tapi sebagai fasilitator pendamping. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu atas pertanyaannya. Selamat mengikuti acara Tanoto Facilitators Gathering Virtual. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan. Dan terakhir, jangan lupa jaga jarak, pakai masker, dan semoga kita semua diberi kesehatan. Salam sejahtera.